Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Salah satu perintah Allah kepada kita adalah menunaikan atau menegakkan sholat. Sholat yang baik, sholat yang sempurna itu dampaknya atau faedahnya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik, yang sempurna itu dapat mencegah kita dari perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Itu perbuatan yang pada namanya yang menjijikkan, yang jember, yang saru. Munkar dan perbuatan yang perbuatan yang diinginkan oleh atasnya. Walam dzikrullahi akbar, dan suatu sebagai suatu amalan yang dapat menjadikan kita ingat kepada ingat yang lebih sempurna. Cuma pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menunaikan sholat dengan sempurna? Ada banyak unsur, ada banyak faktor. Salah satunya adalah menyempurnakan sholat. Karena sempurnanya sholat itu sebagian dari tegaknya atau sempurna sholat. Maka pentingnya kita sekali lagi untuk mengingatkan kita semuanya untuk bisa menyempurnakan sholat. Perintah untuk meluruskan dan merapatkan sholat. Ketika Nabi akan memulai sholat, maka Nabi biasa menghadap kepada para jamaah sebelum menunaikan sholat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi melakukan penyempurnaan sholat, mulai dari kelurusan sampai pada kerapatan. Jadi yang biasa diperhatikan adalah rapat dan lurus. Nabi di dalam meluruskan dan rapat dengan ucapan sawu suku bangku, luruskanlah soft kamu. Jadi soft itu harusnya lurus, tidak boleh bengkak-bengkok kayak ulang. Ya, fa inna tasawwuri minta mahsulah. Maka sesungguhnya lurusnya soft itu sebagian dari sempurnanya sholat. Dikatakan min iqamati sholat, dari tegaknya sholat. Jadi
Kalau sholat yang baik itu tentunya softnya harus lurus, harus tegak. Ya makanya sekali kita semuanya Bapak Ibu monggo diusahakan dalam menunaikan sholat berjamaah, kasuwun, kelonggaran itu, kesadaran itu ya, untuk bisa meluruskan soft kita. Dan di masjid kita sudah ada namanya karpet atau gelaran yang sudah satu soft, sehingga diharapkan itu tidak terjadi suatu perselisihan. Meskipun kadang juga masih terjadi perselisihan. Sikile rodo mundur maju, rodo mundur ya. Jadi kalau kita lihat di karpet kan ada namanya yang kuning itu ya. Kemudian itu artinya tempat kaki kita ya, sehingga diharapkan dapat dengan lurus ya. Kemudian apa hikmahnya soft yang lurus? Nabi juga bersabda bahwa istau wala takhtalifu. Luruskanlah softmu, kamu jangan berselisih, jangan ada yang maju dikit atau mundur dikit. Kenapa? Karena kalau di dalam menegakkan soft itu masih ada perselisihan, fatahku qulubukum, maka hatimu akan saling berbeda, saling bertentangan ya. Yang kalau kita terangkan ya, sebagian dari umat Islam kadang-kadang karena belum dewasanya ya, kadang-kadang sering berselisih paham. Contohnya sebentar lagi kita akan puasa. Sebelum puasa kemudian ada yang menghitung kapan puasa terjadi ya. Sebagian menggunakan bisa pakai namanya peredaran matahari dan bulan. Sebagian dengan cara meruqyah ya, melihat bulan di akhir tanggal 29 bulan Sabat. Kalau terlihat bulan berarti besok tanggal 1, kalau terlihat besok tanggal 30. Kemudian terjadi perbedaan poso nesloso nomor 2. Mulai Rebo mawon atau boleh Selasa. Oke. Nah, kalau kita terlalu orang itu kalau semakin dewasa semakin waspandanya biasanya tidak memperselisihkan tadi. Yang mau pakai ruqyah silakan, yang wajib hisab monggo ya. Sing poso Selasa silakan, sing poso Rebo monggo, sing ora poso ya kalau ada botol nggak masalah. Ibu pas kedatangan kan nggak usah puasa. Itu sebagai contoh. Kemudian kiai kita ulama kita namanya yaitu Hamka, Profesor Dr. Hamka berkata, ketika aku membaca baru satu buku ya, maka aku banyak menyalahkan orang yang tidak cocok dengan saya. Tetapi ketika saya baca 7 buku, maka aku semakin memahami perbedaan-perbedaan. Itu mohon kita semuanya berusaha untuk semakin dewasa dengan berbagai macam perbedaan ya. Perbedaan baca Bismillah dalam Fatihah, keras pelan ya. Yang keras monggo, yang pelan monggo. Kita tidak usah diperselisihkan. Lagi kita awali dari soft kita. Ya, kalau sudah softnya lurus, nanti diharapkan hatinya akan jadi bersatu. Seandainya beda, saling bisa untuk memahami. Ya, kemudian ancaman bagi yang tidak meluruskan soft ya. Nabi sabdakan aqimusufa ya, tegakkanlah, luruskan soft. Wa hadu badal manakib, dan kemudian rapatkan, luruskan di antara pundak-pundak, di mana pundak yang sebelah sampai yang sebelah ini ya. Pasudul kolala,
dan tutuplah sela-sela, ya. Jadi kalau masih ada sela, kemudian ditutup. Cara bagaimana? Menutupnya ke arah imam. Contoh penjenengan yang di sop utara, nutupnya ke selatan, ya. Yang di sana nutupnya ke utara, jangan kebalik, ya. Yang utara nutupnya ke utara malah jadi lebih jauh, lebih lebar belakangnya tadi. Walinu bi'aidi bi'awanikum, dan lembutkanlah tangan di antara saudara kamu. Kalau kita itu sedang begini, otomatis sikapnya kan lebih lebar dibandingkan dengan bawahnya ini, gitu. Maka kalau tidak, ya sikapnya begini, ya. Jadi tangan kita kotor dengan pundak kita ini sehingga tidak kotor dengan temannya, ya. Dan dilembutkan. Wala tanduru ujatil syaitan, dan jangan membiarkan terjadinya celah-celah untuk setan, ya. Kenapa? Karena kalau ada celah kemudian setan kemudian menyelinap di sholat tadi. Untuk apa? Bukan untuk sholat, tapi mengganggu orang sholat, ya. Di mana cara setan menggoda? Karena mengingat-ingatkan apa yang kita tidak ingat, ya. Unkurkan, ingatlah ini, ya. Ingatlah HP-mu di mana, ayo, ya. Ingatlah nanti habis sholat mau kemana, gitu. Ingatlah teman kamu yang di Jakarta sedang apa, ya. Sejauh itu, ketika setan itu menggoda, terus kita tidak ingat kepada Allah, padahal dan sampaikan, padahal sholat itu adalah dzikrullahi akbar, ya. Sholat adalah ibadah yang memungkinkan kita bisa ingat kepada dalam jumlah yang lebih besar, lebih utama, lebih sempurna, ya. Yang juga akan sampaikan, ketika sholat berjamaah itu selesai, ada orang yang pahala cuma 1/10, ya. Ada yang 1/9 dan seterusnya. Perbedaan pahala itu salah satunya faktornya adalah seberapa orang itu ingat kepada kita sholat. Contohnya umpama kita sholat isya, ya. Sholat isya 4 umpamanya 5 menit, ya. Kalau ketika kita sholat ingatnya cuma 1 menit, berarti kita cuma 20, gitu. Kalau ingatnya 2 menit, ya hanya 40%, bukan 100%. Dan pentingnya kita berusaha untuk menyempurnakan sholat supaya sholatnya semakin sempurna. Dan itu makin bisa cermati, ya. Di masjid-masjid mana saja, kalau sholatnya itu rapat, biasanya sholatnya lebih khusyuk dibanding dengan yang tidak tertata tadi. Sekarang nanti dibandingkan, ya. Terus man bakal sopan rasulullah, barang siapa yang mau menyambung sholat, Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan sebenarnya man bakal sopan, dan barang siapa yang mengutuskan Allah, ya. Jadi Allah juga akan mengadai rahmatnya. Makanya kemudian lagi, hendaklah berusaha untuk menyambung sholat. Saya sampaikan caranya itu ke tengah atau ke dekat imam, ya. Nah, kalau kita menyambung sholat akan disambung dengan rahmatnya, dan orang itu tidak akan masuk tanpa rahmatnya Allah. Orang tidak karena amalnya, tapi apa yaitu rahmat tadi. Sehingga orang yang diputus Allah dari rahmat, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, ya. Kemudian jadikan
sebaik-baik langkah dalam sholat itu adalah langkah untuk menyambung sholat, dan sejelek-jelek langkah adalah langkah untuk memutus sholat. Ya. Terus kemudian Nabi sabdakan supaya kita bersosok seperti para malaikat. Kalau kita cermati para tentara, biasanya mereka ada orang yang paling disebut dalam baris berbaris, ya. Dan kemudian Nabi contohkan kepada dengan sosoknya malaikat, ya. Nabi sabdakan ala tasufuna kama tasuf malaikat. Apakah tidak sebaiknya kalian itu berbaris seperti berbaris malaikat di hadapan Tuhannya? Terus sahabat tanya, Rasul, bagaimana sosoknya malaikat itu? Kemudian Rasul menjelaskan, ya, bahwa yuqimu sufufa awal. Malaikat itu dalam membuat suatu barisan menyempurnakan sosok awal dulu. Ini tolong untuk bapak-bapak, ya. Kemudian ya Rasulullah fi sofi, dan kemudian mereka berusaha untuk merapatkan sof. Jadi nanti kalau bawa bapak-bapak, kalau sof pertama belum lulus, jangan bikin sof kedua, ya. Usahakan sof pertama penuh dulu, baru sof kedua dan seterusnya, ya. Saya nek sof pertama kira kamu mau rane asene, begitu ya. Kadang-kadang jadi masalah Bapak Ibu. Jadi kita usahakan harus bersama-sama untuk semakin menyempurnakan sof, ya. Apalagi dan kalau pas sholat Jumat, ya, masih banyak sekali yang kalau masuk kemudian mereka tidak mau di sof depan, ya, tapi kemudian di sofnya sof belakang, enak surga, ya. Bagaimana seperti itu? Tidak cuma di sini, ya, di banyak seperti tadi. Makanya saya harapkan kita terutama yang ngaji-ngaji sudah tahu fadilahnya seorang mukmin, kita dengan sadar menempati di sosok Allah. Enggak minta tolong, Mas. Kita lanjutkan. Terus menyempurnakan sholawat dan keutamaan sholawat, ya. Nabi sabdakan atiusul muqaddam, sempurnakanlah sop yang awal, summalah liyalihi, kemudian yang berikutnya. Jadi sop pertama sempurna, baru sop kedua dan seterusnya. Lah untuk ibu-ibu seharusnya itu baiknya yang paling awalnya dulu, ya. Cuma majelis biasanya tidak seperti itu, ya. Kalau desain itu maunya filmnya di depan, ya, di depan begini itu bisa. Ini filmnya di depan kan, di belakang nggak bisa. Ya, jadi kalau filmnya di samping kanan kiri, di wanita itu maksudnya di situ, kemudian maksudnya ke sana. Ya, jadi kalau bisa besok kapan-kapan lo buat masjid baru boleh ngomongin duit sak 65 miliar. Nah, kita kayak masjid tumpuk yang besar, kemudian didesain supaya nanti wanita itu sofnya dari belakang bukan dari depan, ya, karena sof wanita itu yang paling baik adalah yang paling belakang, ya. Yang lain yang paling depan, ya.
Yang laki sebaliknya, yang makan rusuk, yang paling depan, yang kanan yang paling belakang. Ya, kemudian maka jika ada kurangnya itu pada sop yang terakhir. Contohnya umpama ya, satu sop umumnya 20 orang, yang jamaah cuma 65. Berarti pripun Pak? Sing jamaah sudah 5 sak sop 20. Sop pertama 20, 20, yang keempat cuma 5 ya. Jangan dibalik ya, sop pertama 5 tok. Ya, nomor 2 maunya 20. Ini kan nomor enggak baik. Jadi kalau bisa sop pertama disempurnakan ya. Sekali yang ngaji harus lebih sadar dibanding sing boten ngaji. Ya makanya memang yang terus kesempatan ilmu ya kita harus maklum. Terus kemudian Nabi bersabda bahwa takot tamu fa'atimu bi, majulah kamu, sempurnakanlah kepadaku. Maksudnya orang-orang yang di sop pertama itu nanti melihatnya kepada Nabi sebagai imam. Waya tamabikum man ba'dakum, kemudian yang sop kedua itu melihat pada sop pertama sebagai wakilnya imam. Karena saudara otomatis tidak bisa melihat pada imam secara langsung. Kemudian layan zalu qaumun yatakrun hatta yanumu, tidak henti-hentinya suatu kaum sukanya itu mundur-mundur dari saf depan, sehingga sampai dia diundurkan Allah ke dalam neraka. Jadi kepada siapapun, misalnya bapak-bapak ya, yang dia tidak di sop awal, wis kowe maju ya, aku tak keri wae. Maka nanti kemudian apa? Diundurkan di neraka semuanya apa? Lama nanti namanya penyakit teladan tidak makan. Pertama di sop ketiga sesuk, sop keempat besoknya lagi telat. Kemudian lagi enggak makan. Dan kemudian tidak sholat, namanya kan kemudian diundurkan. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita diundurkan ke dalam neraka. Termasuk mohon maaf pada keadaan yang seperti itu. Sholat itu kan sudah ditetapkan, kita punya waktunya, kita punya jadwalnya, kita punya jam, kita punya HP, gitu. Hanya perlu dipersiapkan ya, jangan sampai sering terlambat gitu ya. Umpama mawon gitu, sing boten terlambat bahkan diparingi 1 juta. Terlambat 1 750 terlambat 2 500 terlambat 3 250 kintan kita dari senang sentan mana yang dulu ya, kita juga begitu. Orang beriman itu salah satu adalah yu'minuna bil ghaibi, yaitu iman kuat barang yang contohnya pahala. Bidurni pahala kali duit mau waktu, bidurni duit kali pahala nopo tulisannya. Duit niku sek niki nyoto pak baru cerita. Jeng enten akhirat duit kalek cerita pahala itu nyata. Sehingga monggo diusahakan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Seandainya ada pernah hal itu wajar, tapi jangan sering terlambat. Artinya kurang memperhatikan waktu sholat. Kembali jadi monggo usahakan sholat itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Allah enggak butuh disembah, tapi benar untuk kepentingan kita.
Ya, nanti bapak kepada anaknya, itu bapak kepadanya gawe untuk sinau, oleh sinau, itu bukan jalan bapak, bukan jalan bapak. Bapak dawuh kepada untuk belajar, itu bukan jalan, bukan bapak, bapak ramah, bukan sekolah, itu bukan tadi, cumanya belum sadar, itu. Kensin now kalinya kalau HP boleh ikut ya Pak. Nah, kita sadar Allah tuh nggak butuh disembah, tapi kita butuh nyolot supaya kita dapat berdoa. Ya, kita harus aktif, jangan pasif karena butuh kita. Gitu. Terus kemudian di hadis dikatakan bahwa inna yusol anasul alfa. Sesungguhnya Allah dan itu bersolawat kepada siapapun yang ada di sholawat. Sholawat dari Allah itu artinya rahmat, dan dalam artinya doa. Jadi orang-orang yang ada di sholawat itu dirahmati Allah, didoakan oleh malaikat. Kira-kira enak nomor nah, apa ya, monggo usahakan untuk disholawat. Saya kalau pas dulu jadi anak saya di pondok, anak murid saya, mereka yang kelas 6 itu biasanya sopnya di belakang. Ya kenapa? Merasa sudah banyak pahala. Ya saya bilang, kamu baru kelas 6. Ya, saya kelas 31. Saya kan di pondok kan sudah 31 tahun. Ya, baru 6 tahun kamu mati, saya itu 31 tahun. Ya, jadi kita semuanya usahakan, perlunya sadar supaya kita bisa mencapai amal-amal yang lebih sempurna. Kalau Bapak Ibu, setiap orang itu nanti kalau mengetahui pahala amalnya, dia pasti kecewa. Ya, termasuk kita Bapak Ibu. Kenapa kecewa? Karena tidak menyempurnakan tadi. Ya, umpamanya tadi, kalau satu umpamanya 1 miliar, terus karena telah dipotong 200 juta, gitu. Itu masih banyak, tapi kita masih kecewa tadi. Lo usahakan untuk semakin sempurna. Ya, kemudian kriteria sop yang rapat ini yang mengatakan perlu kita tekankan bahwa sop yang rapat itu adalah yaziku maksud bimaki bisokibi, menempelkan pundak dengan pundak temannya. Nah, ini ya, sisi pundak dengan pundak temannya begitu. Kita wah ketua rotok ya. Memang kalau belum biasa seperti itu. Waka babika piksobet dan lutut di mana sebelah lutut dan lutut temannya. Kemudian sisi kaki dengan sebelah temannya seperti ya. Oke, nah gini. Kadang-kadang kita masih begini ini, ya, singkat mau ujung setiap ini belum begitu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu, sebagian ahli berpendapat, ya, ini suatu penelitian. Manusia itu di dalam tubuhnya ada 2 ion. Ion positif dan ion negatif, ya, yaitu sama jumlahnya, tetapi kalau pas bekerja itu kemudian jadi berubah, gitu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih banyak. Nah, ketika dia sholat kemudian ditaruh, kemudian bisa jadi sama tadi. Jadi salah satu manfaat menempelkan tubuh pada tubuh temannya adalah untuk menstabilkan ion kita. Anak zaman saya yang terakhir, gitu, itu kadang-kadang lebih mampu. Dulu ketika masih bayi itu oleh dokter dibilang ya sama ibunya, ibu ini harus digendong kulit nempel kulit, jadi nggak boleh pakai kain, harus nempel kulitnya, ya. Ini kulit bayi dan kulit ibu harus nempel, nggak boleh ada kain tadi, gitu deh. Digendong tempel kan, oh oke, tempel kan.
kulitnya ibunya supaya jadi menyatu tadi. Ya, dan ini kita semuanya tadi kita monggo usahakan nanti dengan susunan ion yang sama sehingga badan akan semakin bugar dan sebaliknya. Ya, panjenengan pun nanti saya mau puasa terus ngantuk pun nanti tak dinoba. Lah itu salah satunya karena badan kita kurang bisa membugarkan dengan sempurna. Balik ini pun tidak bisa sempurna. Utamanya sefosio sudah bisa 5 ke atas. Ya, kemudian dengan kita belajar tadi maka akan kawin dengan sempurna sehingga bisa disegarkan pada kita. Ya. Terus kemudian yang soft kanan, ya, di antara soft itu ada yang kanan, ada yang kiri, ya. Terus kemudian orang sabda sesuatu itu beratas orang-orang yang ada di soft kanan. Jadi sama-sama di soft pertama, yang kanan itu lebih utama dibanding dengan yang kita. Tapi Bapak Ibu jangan kemudian soalnya di kanan semuanya, gitu. Nanti ada perintah tengahkanlah imam. Terus bagaimana rujuknya? Rujuknya kalau buat satu pertama di belakang imam, ya. Terus kanannya, terus kirinya, terus kanan, terus kirinya, bukan kemudian dari kanan, bukan itu, ya. Di kanan kiri, ya. Jangan kemudian semuanya disonkan tadi, kecuali pada keadaan yang aman darurat. Contohnya sama ya dokter ini, bapak yang terakhir itu yang pakai sini dulu. Kenapa? Karena biar bisa menampung tidak adalah pertimbangan teknis. Tapi secara syariat, ya, bahwa soft itu lebih utama dibanding dengan soft ini, ya. Terus kemudian dikatakan bahwa Nabi itu dalam segala kebaikan suka mengkanankan dibandingkan mengkirikan. Contohnya makan pakai tangan kanan, gitu. Pakai sandal putih saya, pakai yang kanan dulu, lepas yang kiri dulu. Masuk masjid yang mana dulu Bapak Ibu? Ada masalah. Kalau masuk masjid pakai telinga kiri bagaimana? Kok pakai telinga kiri? Ya pakai kaki. Apa maksudnya masjidnya gelundung? Ya, kadang-kadang ada yang rekon itu tadi. Ya, jadi kalau itu kanan itu diutamakan dibanding dalam berbagai macam kebaikan dan sebaliknya. Kalau dalam hal keburukan atau yang sumber tentu yang kiri dulu. Contohnya makan cacing, bukan pakai yang kiri, jangan pakai yang kanan. Ya. Terus jadikanlah imam itu di tengah-tengah. Wasitul imam, wasutul khalaq. Jadikanlah imam posisinya di tengah-tengah, ya. Jangan dipikir, ya. Nah, tadi kalau dari paling kan kemudian tidak ada, kemudian imam jadi dipikir. Jadi lagi mengaturnya itu di belakang imam, terus kanan kiri dan sebagainya sampai selesai sholat, kemudian bangun di sholat yang berikutnya, ya. Plus kemudian sholat terbaik, ya. Nabi sabdakan sebaik-baik sholat laki adalah awalnya dan sebaik-baik pada akhirnya. Jadi untuk bapak-bapak, sholat yang paling utama itu yang paling depan, ya. Kalau dikaitkan dengan sholat Jumat, Nabi bahkan dengan satu gambaran yang di sholat pertama itu seperti korban badan atau unta. Yang kedua seperti korban sapi, ya. Ketiga seperti korban kambing. Keempat, yang kelima, mau lupa,
Maka itu yang seperti korban telur, ya, yang tidak ada penjelasan, ya. Sebaliknya yang perempuan yang letak yang paling belakang dan yang berada yang paling depan. Terus kalau disetting dengan kelengkapannya, yang pertama bapak-bapak yang sudah dewasa, okay. Kemudian untuk anak-anak, kemudian maaf saja untuk orang yang berkelamin ganda atau kelamin ganda, wedok orang lanang. Kemudian wanita-wanita kecil, kemudian ibu-ibu itu kalau jadi lengkap itu. Untuk anak-anak dibagi 3, ya. Anak-anak yang sudah balik itu diikat pada bapak-bapak laki-laki dan kalian untuk itu. Kemudian untuk anak yang mumayas, mumayas itu belum baik tapi sudah membedakan, itu juga sama dengan mumayas yang tadi tadi. Sedangkan untuk anak yang kecil itu tidak dianggap sholat, ya, sehingga anak-anak yang masih kecil yang disinyalir masih nek sholat gojek, ya, itu artinya di belakang bukan di tengah, ya. Kecuali yang tidak gojek monggo kemudian disandarkan nggak masalah sih. Itu kepada anak kita yang di masjid, sekiranya sudah bisa anteng dan dewasa, boleh untuk dimasukkan ke dalam sholat, ya. Sedangkan anak yang masih kecil yang masih maaf saja senengane sok yo gojek layon, ya, itu memang harus dibilang tadi karena belum masuk pada tadi. Kita Bapak Ibu, dengan kita semakin menyempurnakan sholat diharapkan sholatnya akan semakin khusyuk, ya, karena setannya sudah kita press, ya, nggak ada tempat untuk setan. Yang kedua faktornya tadi adalah ingat kepada Allah, ya. Kalau kita ingat maka setan juga nggak bisa menggoda dan sebaliknya. Lah minimal pada kita semuanya supaya ingat itu kalau bisa kita memahami arti bacaan sholat. Kalau nggak bisa minimal bacanya pelan-pelan, ya. Kalau nggak bisa minimal lagi imamnya itu bisa memahami arti bacaan supaya namanya juga dapat sampaikan tadi. Makanya Bapak Ibu sekali lagi untuk para imam monggo diusahakan orang-orang yang paham kepada Al-Quran sehingga nanti makmumnya akan ketularan kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga itu dengan sempurnanya sholat insyaallah maka kita akan semakin tinggi di hadapan Allah. Dan sholat itu adalah amalan yang akan didapatkan dari kiamat. Dan kalau sholatnya baik maka kita akan selamat darat di surga dan sebaliknya, ya. Kalau sholatnya tidak baik, ya, sholatnya seperti ayam mematok jagung, ya, sangat-sangat tidak baik. Atau salam lebat, ya, namanya juga tidak ada makna. Bisa monggo usahakan sholatnya yang baik, kalau lagi ditambah dengan akhlak sehingga diharapkan sholat kita akan sempurna dan bisa menyelamatkan di hadapan Allah. Dan semoga Allah kita petunjuk dan kekuatannya kita bisa untuk meningkatkan dan menyelamatkan sholat kita, kemudian kita bisa menjalani dengan istiqomah
sampai akhir husnul khotimah. Jadi kalau sampaikan sekurang-kurangnya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.